Selain di Cilegon, pemirsa, puluhan orang tua juga menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten gara-gara anaknya tidak diterima jalur domisili. Para orang tua bahkan memblokir akses masuk sekolah dengan cor. Sambil berorasi dan membawa spanduk tuntutan, puluhan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tak diterima di jalur domisili proses seleksi penerimaan murid baru. Tak hanya berdemo, orang tua juga memblokir akses masuk sekolah dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Menurut RW setempat, dari total 60 siswa pendaftar jalur domisili dekat sekolah, 34 diantaranya tidak lolos. Sementara Kepala Sekolah SMA 3 Tangerang Selatan menyatakan keputusan SPMB sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bukan ditentukan pihak SMA. Pemirsa, protes penerimaan siswa baru berujung pemblokiran akses Jalan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan belum menemui titik temu. Ada Dilami Aulia di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Baik, Dilami, selamat siang. Apakah akses jalan yang dipalang warga ini sudah dibuka? Silakan ya. Warga RW 10 hingga RW 16 Bedabaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan melakukan penutupan akses jalan menuju ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, di mana ada dua portal yang digunakan untuk menutupi akses masuk, di mana di sini adalah tempat atau jalur motor dan juga mobil dapat masuk ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Selain ada portal yang dicor, ini juga ada spanduk, ya, beberapa spanduk yang bertuliskan mengenai menuntut keadilan akan anak-anak lingkungan yang bisa bersekolah di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, kemudian aksi kemarahan warga ini dipicu masyarakat atau warga sekitar sini, anak-anaknya tidak diterima walaupun memiliki nilai akademis yang baik. Nah, inilah yang memicu amarah dari warga. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari pihak sekolah, kita sudah bersama dengan Pak Liman selaku guru dan juga panitia sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 3 Tangsel. Bapak, ini bagaimana terkait dengan amarah warga yang memblokir akses jalan? Kami terima dengan baik, ya, artinya itu hak mereka, kami menghormati, kami menghargai, silakan asalkan tidak anarki. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa sih, Pak? Ini kan dari 60 hanya sekitar 30-an begitu yang keterima, ya, Pak, ya? Jadi memang beda dengan yang zonasi, ya. Kalau tahun lalu ada zonasi itu memang jarak yang dinilai. Namun tahun ini domisili itu yang pertama dilihat adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Lalu ketika ada yang sama barulah dilihat dari jaraknya. Ketika sama lagi dilihat dari usianya. Kemarin kan aspirasinya sudah ditampung oleh Ibu Paskola. Nah, Ibu Paskola akan melanjutkan atau meneruskan ke pimpinannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan tentunya Bapak Gubernur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Liman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita tunggu ya. Paling lama itu 12 Juli untuk nantinya titik terang antara dari pihak sekolah dan juga masyarakat, keputusan akhirnya akan seperti apa. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Rosa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, Dilami. Pemirsa, kesal anaknya tidak lolos penerimaan siswa baru, belasan emak-emak demo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon, Banten. Mama itu mengaku jika syarat domisili dan nilai sudah memenuhi kriteria. Sambil membawa karton berisi tulisan kekecewaan, belasan emak-emak berdemo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon. Kedatangan mama ini untuk menyuarakan aspirasi lantaran anak-anaknya tak diterima di sekolah ini saat penerimaan murid baru dibuka. Padahal domisili maupun nilai yang dilampirkan saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Sementara itu, karena tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, aksi dilanjutkan dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sekali lagi, mak-mak ini menyampaikan keluh kesahnya dan khawatir anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan pasca lulus SD.
Pihak Dindikbud Cilegon menyatakan akan memperjuangkan hak anak-anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Karena pada tahun ajaran ini, SMPN 12 Cilegon hanya membuka 4 rombongan pelajar dengan kuota maksimal 35 orang per rombongan, lantaran kekurangan ruang kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alisan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya merupakan orang Jakarta. Pemirsa, 5 rumah di tengah kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Cililitan, Jakarta Timur. Kuat dugaan api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar berusaha cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Sementara sejumlah warga ada yang ikut mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Total 5 rumah dilalap api dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara diduga api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan api baru bisa padam setelah 1 jam melalap. Total ada 15 unit mobil damkar yang dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.